Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga kurban di tahun ini tetap berkah, walaupun kita sedang berada di tengah wabah penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti ternak. Penyakit mulut dan kuku atau disingkat dengan PMK merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan domba yang sedang mewabah kembali di Indonesia. Namun jangan khawatir, daging dari hewan yang memiliki gejala PMK dinyatakan aman dikonsumsi oleh manusia. Gejala klinis penyakit PMK pada ternak yaitu 1. Hewan terlihat lesu dan nafsu makan menurun. 2. Demam tinggi hingga mencapai 41 derajat Celcius. 3. Munculnya lepuh di lidah, bibir, serta gusi. 4. Air liur yang keluar secara berlebihan. 5. Munculnya lepuh di sela kuku kaki, sehingga menyebabkan hewan ternak susah untuk berjalan atau pincang. Menurut Fatwa MUI nomor 23 tahun 2022, hewan yang sah sebagai hewan kurban adalah hewan yang sehat atau hewan yang bergejala ringan PMK. Sedangkan yang bergejala berat seperti kurus dan lepuh berat pada mulut serta kuku kaki terlepas tidak sah menjadi hewan kurban. Tips mencegah penyebaran PMK di lokasi penyembelihan kurban. 1. Jaga kebersihan area hewan kurban. 2. Identifikasi gejala klinis yang muncul pada hewan kurban yang telah berada di lokasi pemotongan. Pisahkan hewan yang bergejala klinis dari yang sehat. Sembelih hewan bergejala di akhir setelah memotong seluruh hewan yang sehat. 3. Pisahkan daging dengan jeroan dan tulang dalam wadah terpisah. 4. Limbah padat dan cair seperti darah, kotoran hewan, dan isi perut harus dikubur. 5. Penyembelih hewan harus segera mengganti pakaian kerja sebelum meninggalkan lokasi penyembelihan. 6. Peralatan penyembelihan harus dibersihkan dengan cara direndam menggunakan deterjen atau cairan pemutih. Tips mengolah daging kurban dan jeroan di masa wabah PMK. 1. Daging tidak dicuci sebelum diolah dan sebaiknya direbus dahulu selama 30 menit. 2. Jeroan tidak dicuci dan sebaiknya langsung direbus selama 30 menit sebelum dibagikan. 3. Bekas kemasan daging dan jeroan tidak boleh langsung dibuang, tetapi harus direndam terlebih dahulu dengan deterjen, pemutih pakaian, atau cuka dapur untuk mencegah pencemaran di lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh Satgas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku Universitas Syah Kuala, Provinsi Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.